Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai hipotesis. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai statistika deskriptif. Kita berkutat di mean, median, modus. Nah, kali ini kita beranjak ke statistika inferensial. Apa itu statistika inferensial? Statistika inferensial adalah pengambilan keputusan tentang parameter-parameter suatu populasi berdasarkan data sampelnya. Jadi, dalam statistika inferensial, kita itu menganalisis data sampel yang akan digeneralisasikan menjadi populasi. Nah, dalam statistika inferensial itu, kita harus melakukan yang namanya uji hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu berasal dari kata hypo atau sebelum dan tesis yang artinya pernyataan, teori, atau pendapat. Dengan demikian, hipotesis itu secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu pernyataan yang pada waktu diungkapkannya belum diketahui kebenarannya. Nah, dalam penelitian, hipotesis umumnya dirumuskan untuk menjawab secara sementara masalah yang akan diteliti. Jadi ada yang mengungkapkan bahwa hipotesis itu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang akan diteliti. Di mana rumusan masalah penelitian itu biasanya dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Mengapa dikatakan sementara? Karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis ini pada intinya adalah jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban secara empirik dengan data yang telah dikumpulkan. Jadi, baru berdasarkan teori yang ada. Penelitian yang merumuskan hipotesis itu adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Karena dalam penelitian kuantitatif itu pada dasarnya adalah untuk menguji suatu hipotesis. Berbeda dengan penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif tidak dirumuskan hipotesis, akan tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis atau teori. Nah, jadi pengujian hipotesis ini khusus untuk penelitian kuantitatif. Nah, uji hipotesis adalah suatu prosedur yang digunakan untuk menguji kevalidan hipotesis statistika suatu populasi dengan menggunakan data dari sampel populasi tersebut. Pengujian hipotesis statistika itu merupakan prosedur yang memungkinkan keputusan dapat dibuat dengan menolak atau tidak menolak hipotesis yang sedang dipersoalkan atau diuji. Dalam pengujian hipotesis, dijumpai ada dua jenis hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Sebelum kita mempelajari mengenai hipotesis nol dan hipotesis alternatif, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian itu adalah dugaan sementara atau jawaban sementara dari sebuah permasalahan yang berbentuk pernyataan. Jadi hipotesis penelitian ini merupakan pernyataan yang dibuat oleh peneliti ketika berspekulasi atau menduga suatu hal secara realistik dan dapat diuji pada suatu penelitian. Nah, misalkan hubungan antara keaktifan mahasiswa di organisasi dengan tingkat IPK. Maka hipotesis yang mungkin bisa kita rumuskan adalah ada hubungan yang signifikan antara keaktifan mahasiswa dengan tingkat IPK. Atau mungkin mahasiswa yang aktif berorganisasi mempunyai IPK yang lebih rendah dibanding mahasiswa yang tidak aktif berorganisasi. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa hipotesis yang bisa kita rumuskan dalam penelitian ini.
Nah, bagaimana dengan hipotesis statistik? Hipotesis statistik itu pernyataan hipotesis yang berbentuk notasi statistik. Nah, jadi kalau hipotesis penelitian itu bentuknya pernyataan, kalau hipotesis statistik itu bentuknya notasi statistik. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah hipotesis 0, ini hipotesis alternatifnya. Misalkan hipotesisnya 0, mu sama dengan 0, maka ada beberapa kemungkinan hipotesis alternatif yang digunakan. Misalkan mu tidak sama dengan 0, atau mu kurang dari 0, atau mu lebih dari 0. Nah, untuk mu lebih dari sama dengan 0, maka hipotesis alternatifnya adalah mu kurang dari 0. Dan untuk H0-nya mu kurang dari sama dengan 0, maka hipotesis alternatifnya adalah mu lebih dari 0. Nah, itu adalah hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 itu digunakan sebagai dasar pengujian. Nah, hipotesis 0 itu biasanya juga disebut H0. Nah, hipotesis ini menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh suatu kejadian antara dua kelompok, atau hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Hipotesis 0 itu adalah hipotesis yang dirumuskan dengan harapan akan ditolak. Penolakan H0 ini nantinya akan menyebabkan penerimaan hipotesis alternatif. Contoh dari hipotesis 0 ini yang pertama adalah tidak ada korelasi antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Nah, jadi tidak ada korelasi. Itu adalah ciri-ciri dari hipotesis 0. Kemudian, tidak ada perbedaan hasil belajar siswa yang memiliki rasa percaya diri tinggi dengan yang memiliki rasa percaya diri rendah. Lalu contoh yang terakhir adalah tidak ada pengaruh penggunaan model pembelajaran picture-in-picture terhadap hasil belajar. Nah, ini adalah beberapa contoh dari hipotesis 0. Selanjutnya ada hipotesis alternatif atau disimbolkan HA dan atau H1. Nah, hipotesis alternatif ini disebut juga sebagai hipotesis kerja. Hipotesis ini merupakan lawan dari hipotesis 0, yang artinya hipotesis ini menyatakan perbedaan dengan hipotesis yang sebenarnya. Selain itu, hipotesis alternatif ini adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya atau adanya perbedaan antara dua kelompok. Nah, contoh dari hipotesis alternatif ini misalkan yang H0 tadi kan tidak ada korelasi, berarti H1-nya adalah terdapat korelasi antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Selanjutnya yang tadi H0-nya itu tidak ada perbedaan, maka H1-nya itu artinya terdapat perbedaan. Lalu selanjutnya, kalau H0-nya itu tidak terdapat pengaruh, maka H1-nya adalah terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran picture-in-picture dengan hasil belajar. Jadi hipotesis alternatif ini merupakan kebalikan dari hipotesis 0. Contoh lainnya dari hipotesis alternatif ini adalah sebagai berikut. Nah, jadi hasil belajar siswa yang memiliki rasa percaya diri tinggi itu lebih besar daripada yang memiliki rasa percaya diri rendah. Atau bisa juga hasil belajar siswa yang memiliki rasa percaya diri tinggi itu lebih rendah dibandingkan yang memiliki rasa percaya diri rendah. Jadi pada dasarnya bentuk dari hipotesis kerja atau hipotesis alternatif ini bisa berbentuk beberapa jenis. Yang pertama mungkin menunjukkan adanya perbedaan atau adanya pengaruh.
Selanjutnya mungkin bisa juga bentuknya itu variabel yang satu itu lebih besar dibandingkan variabel yang lain. Atau komponen yang satu lebih besar dibandingkan komponen yang lain. Atau juga bisa juga lebih rendah. Misalkan komponen yang satu lebih rendah dibandingkan komponen yang lain. Jadi ada 3 bentuk dari hipotesis kerja, tergantung pada teori yang mendasarinya. Nah, hipotesis alternatif ini merupakan hipotesis yang akan diuji dan nantinya akan diterima atau ditolak, tergantung dari hasil eksperimen atau pemilihan sampelnya. Seperti yang saya bilang tadi, nanti penolakan H0 itu akibatnya adalah penerimaan hipotesis alternatif atau H1 ini. Bentuk hipotesis alternatif atau hipotesis kerja ini nantinya akan menentukan arah uji statistik apakah satu arah atau dua arah. Nah, apa yang dimaksud dengan satu arah dan dua arah? Nah, jadi ada yang namanya hipotesis direksional, ada yang namanya hipotesis non-direksional. Jadi hipotesis direksional ini adalah hipotesis yang arahnya sudah jelas ke kanan atau ke kiri, atau yang biasanya disebut dengan hipotesis langsung. Nah, ada dua jenis, yaitu uji satu arah pihak kiri dan uji satu arah pihak kanan. Apabila rumusan hipotesis H1 atau hipotesis alternatif dinyatakan paling besar, paling tinggi, maka rumusan H1-nya tandanya adalah kurang dari. Sebaliknya, kalau H0 harus dinyatakan dengan bunyi kalimat kebalikan dari H1, misalkan paling sedikit, paling kecil, paling rendah, maka dinyatakan dengan lebih dari, sama dengan. Nah, ini contohnya untuk uji satu arah pihak kiri. Misalkan ada pernyataan, motivasi belajar siswa kelas A paling tinggi 70% dari nilai idealnya. Maka hipotesis operasionalnya H0-nya adalah motivasi belajar siswa kelas A paling rendah atau sama dengan 70% dari nilai idealnya. Maka H1-nya adalah motivasi belajar siswa kelas A paling tinggi itu adalah 70% dari nilai idealnya. Atau hipotesis statistiknya bisa ditulis H0 sama dengan P lebih dari 70% dan H1 P kurang dari 70%. Selanjutnya ada yang namanya uji satu arah pihak kanan. Untuk uji satu arah pihak kanan ini, apabila rumusan hipotesis atau H1 dinyatakan paling kecil, paling sedikit, maka rumusan H1-nya tandanya adalah lebih dari. Maka sebaliknya, H0-nya harus dinyatakan dengan bunyi kalimat kebalikan dari H1, misalkan paling besar, paling banyak, paling tinggi. Maka tandanya adalah lebih dari, sama dengan. Contohnya adalah motivasi belajar siswa kelas A paling rendah 70% dari nilai idealnya. Maka hipotesis operasionalnya adalah H0 itu motivasinya kelas A paling tinggi 70% dari nilai idealnya. Lalu hipotesis alternatifnya adalah motivasi belajar siswa kelas A paling rendah atau sama dengan 70% dari nilai idealnya. Atau jika dituliskan dalam hipotesis statistik, maka H0 itu P kurang dari sama dengan 70% dan H1 itu adalah P lebih dari 70%. Selanjutnya adalah hipotesis non-direksional. Hipotesis non-direksional itu adalah hipotesis yang tidak menunjukkan arah tertentu. Jadi jika H1 itu bunyinya sama dengan, maka H0 berbunyi tidak sama dengan. Nah, pengujian ini menggunakan uji dua pihak atau two side, atau ada juga yang menyebutnya two tail. Contohnya, kelas A memiliki rata-rata nilai tes prestasi sebesar 75%. Maka hipotesis operasionalnya adalah kelas A tidak memiliki rata-rata nilai tes prestasi sebesar 75%. Nah, H1-nya berarti kelas A memiliki rata-rata nilai tes prestasi sebesar 75%. Nah, hipotesis statistiknya H0 itu sama dengan mu tidak sama dengan 75 dan H
1 itu mu sama dengan 75. Nah, itu adalah hipotesis direksional dan non-direksional. Berdasarkan tingkat eksplanasi hipotesis yang akan diuji, ada 3 macam hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif, komparatif, dan terakhir adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif ini adalah hipotesis yang tidak membandingkan dan tidak menghubungkan dengan variabel yang lain, atau variabel ini dirumuskan untuk menggambarkan suatu fenomena atau menjawab permasalahan taksiran. Dengan demikian, hipotesis deskriptif ini itu merupakan dugaan sementara tentang nilai suatu variabel secara mandiri. Dan hipotesis ini tidak membuat perbandingan atau hubungan dengan variabel yang lain. Contohnya, jika kita punya rumusan masalah, seberapa besar rata-rata nilai bahasa Arab siswa Man Y? Nah, maka hipotesis yang bisa dirumuskan adalah rata-rata nilai bahasa Arab Man Y adalah 80. Jadi kita tidak membuat perbandingan atau hubungan dengan variabel lainnya, tapi kita membandingkan dengan suatu nilai tertentu. Lalu hipotesis alternatif yang bisa dirumuskan itu adalah rata-rata nilai bahasa Arab siswa Man Y tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari. Ini hipotesis statistikanya berarti seperti ini. Lebih dari, kurang dari 80. Nah, selanjutnya untuk rumusan masalah yang kedua. Seberapa baik gaya kepemimpinan kepala sekolah di sekolah X? Nah, gaya kepemimpinan kepala sekolah di sekolah X mencapai 75% dari yang diharapkan. Maka H0-nya adalah mu sama dengan 75. Hipotesis alternatifnya itu ada beberapa, tergantung teori yang ada. Yang pertama adalah tidak sama dengan 75%. Lebih dari 75%, kurang dari 75%. Nah, ini adalah hipotesis statistikanya. Selanjutnya adalah hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah hipotesis yang dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat membedakan atau membandingkan dengan data yang lainnya. Jadi hipotesis komparatif ini merupakan pernyataan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda atau kejadian yang terjadi pada waktu yang berbeda. Contohnya itu jika ada rumusan masalah, adakah perbedaan rata-rata nilai U1 kelas A dan kelas B di MTS B? Dari rumusan masalah tersebut bisa dirumuskan hipotesisnya seperti ini. Mungkin hipotesis nolnya bisa dirumuskan terdapat perbedaan rata-rata nilai U1 kelas A dan kelas B di MTS B. Dan hipotesis kerjanya bisa juga dirumuskan tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai U1 kelas A dan kelas B di MTS B. Nah, untuk hipotesis alternatifnya bisa juga rata-rata nilai U1 kelas A lebih kecil dibandingkan kelas B, atau rata-rata nilai U1 kelas A lebih besar daripada rata-rata kelas B. Itu juga bisa dirumuskan sebagai hipotesis alternatif. Selanjutnya untuk H0-nya bisa juga dirumuskan rata-rata nilai U1 kelas A lebih besar atau sama dengan daripada nilai rata-rata kelas B. Atau bisa juga rata-rata nilai U1 kelas A lebih kecil atau sama dengan dari nilai rata-rata kelas B. Itu juga bisa. Nah, selanjutnya adalah hipotesis asosiatif. Selanjutnya adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah hipotesis yang dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan mengenai hubungan atau pengaruh. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya,
hubungan atau pengaruh. Jadi hipotesis asosiatif ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang menghubungkan antar dua variabel atau lebih suatu pernyataan yang menunjukkan tentang hubungan atau pengaruh kedua variabel atau lebih. Nah, contohnya ada rumusan masalah seperti ini. Ada hubungan antara motivasi belajar siswa dengan prestasi siswa. Tingkat keberhasilan siswa berhubungan dengan tingkat kepercayaan diri siswa dan tingkat kemandirian belajar siswa. Nah, dari dua pernyataan di atas bisa dirumuskan hipotesisnya seperti ini. Tidak ada hubungan antara motivasi dan prestasi belajar. Maka hipotesis alternatifnya terdapat hubungan. Atau untuk yang rumusan masalah yang kedua ini, tidak ada hubungan antara tingkat keberhasilan siswa dengan tingkat kepercayaan diri dan tingkat kemandirian belajar. Hipotesis alternatifnya adalah terdapat hubungan antara tingkat keberhasilan siswa dengan tingkat kepercayaan diri siswa dengan kemandirian belajar. Nah, itu adalah hipotesis asosiatif. Paradigma penelitian adalah pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel dalam penelitian. Yang dalam paradigma tersebut dapat diamati jumlah rumusan masalah penelitian, teori yang digunakan, jenis hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Nah, paradigma penelitian itu diwujudkan dalam hubungan antar variabel. Misalkan ya, kita akan meneliti hubungan kepemimpinan kepala madrasah, kompetensi guru terhadap motivasi belajar siswa. Kepemimpinan kepala madrasah dan kompetensi guru itu merupakan variabel independen, sementara motivasi belajar itu merupakan variabel dependen. Dari permasalahan tersebut, berarti rumusan masalah yang bisa dirumuskan adalah bagaimana kepemimpinan kepala madrasah, bagaimana kompetensi guru, dan bagaimana motivasi belajar siswa. Itu merupakan rumusan masalah deskriptif. Lalu bisa juga dirumuskan bagaimana hubungan antara kepemimpinan kepala madrasah dengan motivasi belajar siswa, atau bagaimana hubungan antara kompetensi guru dengan motivasi belajar siswa, atau bagaimana hubungan antara kepemimpinan kepala madrasah dan kompetensi guru secara bersama-sama terhadap motivasi belajar siswa. Nah, itu merupakan rumusan masalah asosiatif. Setelah kita menentukan masalah, kita perlu menentukan teori yang digunakan dalam penelitian berdasarkan paradigma penelitian tersebut. Teori yang diperlukan dalam penelitian ini berarti adalah teori tentang kepemimpinan kepala madrasah, kompetensi guru, dan motivasi belajar siswa. Setelah kita mencari teori-teori yang digunakan dalam penelitian, kita akan merumuskan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. Misalkan dari rumusan masalah deskriptif, hipotesis yang bisa dirumuskan adalah kepemimpinan kepala madrasah X adalah 75% baik, atau kompetensi guru X adalah 80% baik, atau motivasi belajar siswa adalah 75% atau baik. Kemudian untuk hipotesis rumusan masalah asosiatif itu bisa dirumuskan misalkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala madrasah dengan motivasi belajar siswa, atau terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi guru dengan motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir, hipotesis yang bisa dirumuskan dari rumusan masalah asosiatif adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala madrasah dan kompetensi guru secara bersama-sama terhadap motivasi belajar siswa. Setelah menentukan hipotesis penelitian, kita selanjutnya menentukan teknik analisis data.
Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis tersebut, maka dapat dengan mudah ditentukan teknik analisis datanya adalah dengan menggunakan analisis korelasi. Untuk mengetahui hubungan antara kepemimpinan kepala madrasah dengan motivasi belajar atau kompetensi guru dengan motivasi belajar, kita menggunakan analisis korelasi sederhana. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala madrasah, kompetensi guru terhadap motivasi belajar, kita menggunakan analisis korelasi ganda. Itu adalah hubungan antara paradigma penelitian, rumusan masalah, dan hipotesis penelitian. Dalam melakukan uji hipotesis, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Dalam merumuskan dan menemukan hipotesis dalam penelitian, itu memerlukan kemampuan untuk mengaitkan variabel penelitian, masalah penelitian, dan kerangka analisis yang digunakan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun hipotesis bagi seorang peneliti. Yang pertama adalah mempunyai banyak informasi tentang masalah yang ingin dipecahkan. Caranya adalah dengan banyak membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya adalah mempunyai kemampuan untuk memeriksa keterangan tentang tempat-tempat, objek-objek, serta hal-hal yang berhubungan satu sama lain dalam fenomena yang sedang diselidiki. Jadi, kita harus memeriksa keterangan atau teori-teori atau penelitian yang relevan mengenai objek yang sedang kita teliti. Selanjutnya, kita harus mempunyai kemampuan untuk menghubungkan suatu keadaan dengan keadaan lainnya sesuai dengan kerangka teori ilmu dan bidang ilmu yang bersangkutan. Nah, jadi kita harus mempunyai kemampuan untuk menghubungkan keadaan sesuai dengan teori yang ada. Jadi pada dasarnya dalam merumuskan hipotesis itu kita harus banyak membaca literatur-literatur yang terkait dengan variabel atau fenomena yang sedang kita teliti. Nah, selanjutnya kita perlu memeriksa teori tersebut lalu menghubungkan antar variabel. Jadi hubungan antar variabel itu harus sesuai dengan kerangka teori ilmu yang ada. Dalam hipotesis penelitian kuantitatif hipotesis itu merupakan hal yang penting karena digunakan sebagai acuan dalam menjawab masalah penelitian. Hipotesis yang baik itu harus memenuhi beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah hipotesis harus dirumuskan dengan singkat, padat, spesifik, dan jelas. Kemudian, hipotesis sebaiknya dinyatakan dalam kalimat deklaratif atau pernyataan. Lalu, hipotesis harus sesuai dengan kenyataan dan menunjukkan hubungan antara dua atau lebih variabel yang diukur. Selanjutnya, hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitian yang relevan. Dan yang terakhir adalah hipotesis hendaknya adalah dapat diuji. Itu adalah beberapa hal yang harus diperhatikan agar kita dapat bisa menyusun hipotesis yang baik. Biasanya terdapat kesulitan-kesulitan dalam menyusun hipotesis. Itu biasanya karena tidak jelasnya kerangka teori yang menjadi basis penelitian. Oleh karena itu, kita harus banyak membaca supaya kita bisa mempunyai kerangka teori yang kuat yang dapat dijadikan basis kita dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, kesulitan yang biasanya dialami adalah kurangnya kemampuan untuk menggunakan kerangka teori yang sudah ada. Jadi kita sudah dapat teorinya, tapi biasanya kita tidak dapat menggali atau menghubungkan antara teori-teori yang relevan tersebut. Dan yang terakhir biasanya kesulitannya adalah kurang memahami teknik-teknik penelitian terkait dengan perumusan hipotesis penelitian. Oleh karena itu, kita harus memahami mengenai jenis-jenis penelitian kuantitatif
masalah penelitian agar kita dapat menyusun hipotesis penelitian yang sesuai agar kita bisa memecahkan masalah penelitian. Dalam menguji hipotesis, kita harus menentukan nanti apakah kita menerima atau menolak hipotesis statistik, yaitu H0. Nah, akan tetapi dalam pengujian hipotesis, peneliti itu mengambil kesimpulan mengenai populasi didasarkan pada informasi sampel, bukan dari populasi tersebut. Maka kesimpulannya dapat saja keliru. Nah, terdapat dua jenis kesalahan dalam pengambilan keputusan dalam uji statistik, yaitu kesalahan pertama dan kesalahan kedua. Akan tetapi, jika kita menerima H0 dan H0 itu benar, maka kesimpulan kita akan sudah tepat. Dan kalau H0 salah, lalu kita menolak H0, maka kita juga akan memperoleh kesimpulan yang tepat. Jadi pada dasarnya, kita akan memperoleh kesimpulan yang sesuai jika H0 itu benar, maka kita menerima H0, dan jika H0 salah, maka kita menolak H0. Nah, apa itu kesalahan jenis pertama? Kesalahan ini merupakan kesalahan menolak H0 padahal sesungguhnya H0 itu benar. Artinya, hasil penelitian menyimpulkan adanya perbedaan padahal sesungguhnya tidak ada perbedaan. Peluang kesalahan jenis 1 adalah alfa atau sering disebut sebagai tingkat signifikan. Sebaliknya, peluang tidak membuat kesalahan jenis pertama adalah 1 min alfa yang disebut dengan tingkat kepercayaan atau confidence level. Selanjutnya, kesalahan jenis 2. Kesalahan ini merupakan kesalahan tidak menolak H0, padahal sesungguhnya H0 itu salah, atau dengan kata lain kita menerima H0, padahal H0 itu salah. Artinya, dalam penelitian ini kita menyimpulkan tidak ada perbedaan, padahal sesungguhnya ada perbedaan. Peluang kesalahan jenis 2 adalah beta. Peluang untuk tidak membuat kesalahan jenis 2 adalah 1 dikurangi beta yang dikenal sebagai tingkat kekuatan uji. Tingkat kekuatan uji itu merupakan peluang untuk menolak hipotesis 0 ketika H0 memang salah. Dengan kata lain, kemampuan untuk mendeteksi adanya perbedaan bermakna antara kelompok-kelompok yang diteliti ketika perbedaan-perbedaan tersebut memang ada. Itu adalah dua jenis kekeliruan atau galat yang sering dilakukan dalam pengujian hipotesis. Sebelumnya saya sudah menyebutkan mengenai taraf signifikansi ya. Apa itu taraf signifikansi? Taraf signifikansi atau bisa disebut juga taraf nyata itu adalah peluang kesalahan yang ditetapkan peneliti dalam mengambil keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis 0. Atau dapat diartikan sebagai tingkat kesalahan atau kekeliruan yang dapat ditolerir oleh peneliti yang diakibatkan oleh kemungkinan adanya kesalahan dalam pengambilan sampel. Tingkat signifikansi biasanya dinyatakan dalam persen dan dilambangkan dengan alfa. Nah, umumnya sebesar 1%, 5%, 10% atau bisa ditulis dalam bentuk desimal 0,01, 0,05, atau 0,1. Maksudnya apa? Maksudnya adalah keputusan peneliti untuk menolak atau mendukung hipotesis 0 memiliki tingkat kesalahan sebesar 5%, 1%, atau 10%. Dalam beberapa program statistik berbasis komputer, tingkat signifikansi selalu disertakan dan ditulis sebagai sig atau signifikan. Nilai sig ini adalah nilai probabilitas kesalahan yang dihitung atau menunjukkan tingkat probabilitas kesalahan yang sebenarnya. Tingkat kesalahan ini digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam pengujian hipotesis. Sementara tingkat kepercayaan itu sebenarnya pada dasarnya ya, menunjukkan tingkat kepercayaan atau sejauh mana statistik sampel dapat mengestimasi dengan benar parameter populasi, dan atau sejauh mana
pengambilan keputusan mengenai hasil uji hipotesis nol itu bisa diyakini kebenarannya. Dalam statistika, biasanya tingkat kepercayaan ini nilainya antara 0 sampai 100%, atau dilambangkan oleh 1 sampai dengan alfa. Akan tetapi, para peneliti dalam ilmu sosial biasanya menetapkan tingkat kepercayaan berkisar 95% sampai dengan 99%. Atau tingkat nyata nilai alfa itu masing-masing sebesar 1%, 5%, dan 10%. Jika dikatakan tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, itu artinya tingkat kepastian statistik sampel mengestimasi dengan benar parameter populasi adalah 95%. Atau tingkat keyakinan untuk menolak atau menerima hipotesis nol yang benar adalah 95% dan tingkat kesalahannya adalah 5%. Besarnya nilai alfa atau tingkat signifikansi ini bergantung pada keberanian peneliti menetapkan berapa besarnya kesalahan yang akan ditolerir dalam uji hipotesis. Terakhir, dalam menentukan uji hipotesis, kita perlu menentukan uji statistik yang akan digunakan. Menentukan uji statistik ini merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengetahui hasil penelitian dari data yang telah terkumpul. Dalam melakukan uji statistik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau diketahui sebelumnya, yaitu yang pertama adalah mengetahui dari mana data penelitian itu diperoleh. Apakah data tersebut diperoleh dari sampel atau populasi? Selanjutnya, apabila data tersebut diperoleh dari sampel, maka teknik pengambilan sampel apa yang digunakan? Apakah probability atau non-probability? Selanjutnya, skala pengukuran apa yang digunakan? Apakah skala nominal, ordinal, interval, atau rasio? Dan yang terakhir adalah bagaimana hipotesis tersebut dibuat? Apakah hipotesis deskriptif, komparatif, atau asosiatif? Nah, jadi keempat hal tersebut akan menentukan uji hipotesis apa yang akan kita gunakan. Dalam melakukan uji hipotesis, sekarang ini sudah banyak berkembang software-software statistik, salah satunya adalah SPSS. Kita bisa menggunakan SPSS untuk melakukan uji statistik. Nah, ini adalah uji statistik yang bisa digunakan untuk jenis data nominal, ordinal, interval, atau rasio pada analisis data deskriptif. Untuk analisis komparatif, kita bisa menggunakan ini. Jadi untuk nominal, kita melihat datanya independen atau berpasangan, maka bisa menggunakan McNamara atau C kuadrat, dan seterusnya. Untuk interval, kita bisa menggunakan t-test pair dan t-test independen. Lalu, jika sampelnya lebih dari 2, maka kita bisa menggunakan one-way ANOVA dan two-way ANOVA. Nah, selanjutnya, jika analisis asosiatif, kita bisa menggunakan beberapa uji statistik berikut ini. Yang sering digunakan adalah regression dan correlation. Nah, itu sekilas mengenai hipotesis dalam penelitian. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.